Bencana Bawah Karaing pada 26 Maret 2004 seakan menyiratkan amukan alam lewat longsoran tanah yang membenamkan manusia. Bagian dinding dalam kaldera Gunung Bawah Karaing di Sulawesi Selatan runtuh. Sejumlah besar bumi dan puing-puing berlari menuruni lereng dan kemudian akumulasi selama 7 km di sepanjang lembah. Begitulah dengan kuasanya, sebuah tamparan mengingatkan kita bahwa antisipasi bahaya perlu dipikirkan dengan seksama demi keselamatan bersama. Prasarana dan sarana umum mulai dari hulu hingga hilir Sungai Cineberang hancur. Hal ini pula menimbulkan dampak serius bagi kelangsungan waduk serbaguna Bili-Bili, yang berarti terganggunya fungsi pemanfaatan waduk sebagai sumber air baku Kota Makassar dan penyediaan air irigasi untuk kurang lebih 24.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Goa dan Takalar, serta fungsi pengendalian banjir daerah perkotaan di hilir waduk. Dam Bili-Bili merupakan harapan dari segalanya. Bila tidak tertangani segera, maka umur dam yang diperkirakan hingga 50 tahun tidak akan tercapai. Yang paling dikhawatirkan, bila dam jebol, maka sekitar 400.000 rumah dan sejuta masyarakat akan turut terkena bencana tersebut. Walaupun hanya 3 hingga 4 kabupaten yang bersinggungan dengan dam Bili-Bili, namun sangat menentukan bagi masyarakat di Makassar. Indonesia sudah pernah melakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk menangani Semeru, kemudian Merapi. Nah, memang untuk kita di Sulawesi Selatan ini, teknologi ini memang termasuk masih baru. Nah, Sabodam sendiri itu sebenarnya itu berasal dari kata sa dan po. Itu memang diadopsi langsung dari tempatnya di Jepang. Sa itu berarti pasir, bo itu adalah pengendalian. Nah, ini juga modelnya bermacam-macam. Kita banyak, cuma secara umum kita bagi dua. Ada yang closed type, ada yang open type. Nah, ini tergantung dari penanganan yang kita lakukan. Biasanya kita kombinasi, kita combine. Ada closed type, ada open type. Nah, biasanya yang open type itu menangani seperti boulder. Nah, kita reduksi boulder di atas, kemudian kita kombinasi dengan close. Jadi batunya tertahan di atas, kita nanti menangani di bawah dengan close-nya itu dengan sedimen yang lebih kecil itu dengan sabo. Pembangunan Sabodam memakan waktu yang panjang. Tidak tanggung-tanggung, dengan bantuan investor dari Jepang, Kementerian Pekerjaan Umum menyelesaikan 7 Sabodam di wilayah ini. Dan memasuki tahun ke-7 pasca bencana Bawah Karaing, pembangunan sudah masuk ke fase pemeliharaan. Kondisi sekitar Sabodam pun sudah relatif stabil. Teknologi Sabo atau lebih populer dengan sebutan Tekno Sabo adalah teknologi untuk mencegah terjadinya bencana sedimen dan mempertahankan daerah hulu terhadap kerusakan lahan. Fungsi dari Sabodam adalah untuk menahan, menampung, dan mengendalikan sedimen. Semula, teknologi ini dipergunakan untuk mengendalikan material lahar gunung api. Teknologi Sabo menjadi alternatif penanganan yang diharapkan mampu mengurangi tingginya laju sedimentasi waduk. Dari uraian di atas, teknologi Sabo merupakan kombinasi antara pekerjaan yang bersifat rekayasa vegetatif dan rekayasa teknik sipil. Untuk menanggulangi meningkatnya laju sedimentasi di waduk, perlu dilakukan usaha pencegahan dari terjadinya erosi atau terangkutnya material oleh aliran sungai dari bagian hulu. Ada 2 sumber sedimen yang terangkut oleh anak-anak sungai, yaitu material dasar yang membentuk dasar sungai dan material yang datangnya dari tebing-tebing sungai yang longsor. Untuk mengatasi sedimentasi akibat material halus yang asalnya dari erosi permukaan tanah, maka cara untuk menurunkan terjadinya erosi tersebut dengan pekerjaan konservasi seperti reboisasi, cara pengolahan tanah yang benar, pengerjaan tanah menurut garis kontur, pembuatan teras, dan pembuatan saluran drainase.
Menyeluruh artinya kita memperhatikan aspek pendayagunaannya, aspek konservasinya, dan aspek daya rusaknya. Terus kemudian terpadu artinya kita melibatkan seluruh stakeholder, seluruh sektor yang terkait, termasuk juga wilayah administrasi. Terus kemudian yang berwawasan lingkungan artinya kita juga memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dengan daya dukung daripada sumber daya air di sini. Terus kemudian yang berkelanjutan artinya kita tidak semata-mata memperhatikan kepentingan saat ini, tapi juga memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Masyarakat tentu saja menyambut wajah baru Bili-Bili dengan penuh sukacita. Bayangan hitam bencana banjir yang menelan banyak jiwa seketika tergantikan oleh secercah harapan. Air yang mengaliri Sungai Jenebrang bukan lagi lawan, melainkan kawan yang bisa memberikan berjuta manfaat bagi kehidupan. Sabodam yang terbentang sepanjang Sungai Jenebrang menjadi peredam air yang seketika mampu merata tanahkan lingkungan sekitarnya. Kebetulan Malino itu sebenarnya termasuk tourism area. Jadi kita juga pendekatannya itu harus mengacu kepada wisata atau tourism. Sehingga di harapan kami ke depan itu mungkin di lokasi ini orang bisa berwisata sambil mungkin bisa belajar bagaimana sebenarnya kejadian-kejadian seperti itu, sehingga kita di satu sisi ada dokumentasi, kemudian di kemudian hari itu bisa menjadi pelajaran bagi generasi muda yang akan datang bahwa ada kejadian seperti ini, penanganannya seperti ini.